Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Penelitian kami yaitu berjudul Hubungan Budaya Organisasi dengan Turnover Karyawan Kantor Akuntan Publik BAMS, Baharata, Arifin, Mumajat, dan Sayuti. Di sini ada saya sendiri, Naftalia Fuki, dan ada Dona Agnesia, Tesalonika Loris, dan Ivander Situmorang. Bab 1, latar belakang. Jadi budaya organisasinya itu merupakan elemen krusial yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu dalam sebuah perusahaan dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Nah, pemahaman budaya organisasi itu makin lama makin penting dan nggak cuma mencakup nilai sama norma yang dianut oleh organisasi anggotanya aja, tetapi semua, dan menciptakan identitas yang membedakan suatu organisasi atau perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, hal ini tuh yang menjadikan budaya organisasi jadi salah satu faktor penentu untuk mencapai tujuan dan keberhasilan perusahaan. Nah, di kantor akuntan publik BAMS, budaya organisasi itu dia telah terbentuk melalui proses panjang yang dimana ada partisipasi dari seluruh anggota, jadi nggak cuma manajernya aja, tetapi karyawannya juga, partnernya juga, dan mencerminkan nilai di perusahaan BAMS seperti keinovasi, kolaborasi, komitmen terhadap kualitas. Terus dengan adanya budaya yang kuat, perusahaan itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong karyawan untuk berkontribusi secara maksimal, serta meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, serta mengurangi tingkat turnover yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis budaya organisasi BAMS itu berhubungan gak sih sama turnover. Nah, dari analisis ini juga diharapkan adanya aspek-aspek budaya organisasi yang tertanam kepada BAMS ini. Terus selain itu penelitian ini tuh mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan sama mengembangkan budaya organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Terus menghubungkan banyaknya karyawan yang keluar masuk perusahaan dengan gampang. Terus dengan melakukannya kerja praktik di BAMS, kami tuh menulis dan kami berharap kami memperoleh wawasan dalam mengenai implementasi budaya organisasi ini dalam praktek sehari-harinya. Terus pengalaman itu memberikan kesempatan untuk mengamati langsung bagaimana nilai sama norma yang ada itu bisa diterapkan di BAMS dalam kayak interaksi karyawan, pengambilan keputusan. Terus kayak kita bisa lihat dari laporannya, penulisan, memberikan kontribusi yang positif bagi BAMS. Terus adanya identifikasi masalah, jadi di sini tuh nilai sama norma budayanya itu nggak terlihat implementasinya nih. Budaya organisasi di BAMS itu tuh ada, tapi nggak dirasakan oleh staff, dan staff itu nggak memahami nilai inti yang harus dipegang. Sehingga adanya ketidakpastian sama pengambilan keputusan perilaku sehari-hari. Yang pada akhirnya karyawan itu ngerasa kayak kita punya budaya tapi kok nggak terorganisir ya, nggak terimplementasi ya, sehingga kayak mereka ngerasa budayanya itu toksik, akhirnya mereka keluar dan terjadilah tingkat turnover yang cukup tinggi. Batasan masalah kita, objek penelitiannya itu dilakukan di kantor akuntan publik, sehingga hasil penelitiannya itu didapat dan digeneralisir langsung di kantor tersebut. Terus penelitian juga itu memfokuskan pada dua variabel utama, yaitu kayak budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap tingkat turnover karyawan. Terus ada pun variabel lain seperti kepuasan kerja, kompensasi, sama faktor eksternal yang tidak dianalisis secara mendalam. Waktu penelitiannya juga itu kita gunakan dari periode 2019 hingga 2023, sehingga kita bisa lihat nih perubahan budaya organisasi atau turnovernya di luar periode tersebut nggak jadi fokusan penelitian kita lagi. Terus subjek penelitiannya itu kita ngambil dari responden penelitian itu terdiri dari kayak karyawan, manajer, sama partner yang masih aktif selama masa penelitian ini berlangsung. Metodenya pun itu dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi internal. Jadi datanya itu sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan responden. Nah, lalu kita masuk ke tujuannya. Jadi tujuan kami untuk menganalisis budaya organisasi di kantor akuntan publik
memiliki beberapa tujuan yang penting yang dapat memberikan kita wawasan dan manfaat bagi kinerja organisasi. Nah, kami itu mempunyai 4 tujuan utama dari analisis tersebut. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi nilai dan norma budaya yang ada. Jadi tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi nilai-nilai serta norma-norma kebudayaan yang dianut oleh staf di kantor akuntan publik. Jadi hal ini tuh sangat penting untuk memahami bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Lalu yang kedua tujuannya itu adalah mengidentifikasi hambatan dalam implementasi budaya. Jadi laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menerapkan budaya organisasi yang diinginkan. Jadi dengan mengetahui hambatan tersebut, pihak manajemen juga dapat merumuskan strategi untuk mengatasinya. Lalu yang ketiga itu adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi berdasarkan hasil analisis, laporan ini akan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan budaya organisasi di kantor akuntan publik. Jadi rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan kinerja auditor. Lalu yang terakhir itu ada menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi laporan ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi peneliti lebih lanjut mengenai budaya organisasi di kantor akuntan publik lainnya, serta memberikan juga wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan di industri. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian dari yang sudah kita analisis itu ada 4. Yang pertama itu memberikan gambaran nyata dan mengenai hubungan antara budaya organisasi dan tingkat turnover, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDM yang lebih efektif untuk menekan angka turnover. Yang kedua itu ada bagi manajemen. Menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi aspek budaya organisasi yang perlu diperkuat atau diperbaiki agar terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif dan meningkatkan loyalitas karyawan. Lalu yang ketiga ada bagi karyawan. Manfaat penelitian ini bagi karyawan adalah memberikan pemahaman lebih baik mengenai pentingnya budaya organisasi dalam kehidupan kerja sehari-hari dan dampaknya terhadap kenyamanan serta keberlanjutan karir di perusahaan. Lalu yang selanjutnya, ada manfaat penelitian bagi akademisi dan peneliti lain. Manfaatnya itu adalah menambah referensi dan juga wawasan terkait penelitian budaya organisasi dan turnover, serta juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama. Lalu yang terakhir itu ada bagi industri jasa profesional. Manfaatnya itu adalah memberikan insight mengenai pentingnya internalisasi budaya organisasi dalam mempertahankan karyawan, khususnya di industri jasa profesional seperti kantor akuntan publik. Yang selanjutnya ada bab 2 kajian teori. Yang pertama itu di sini kami akan menjelaskan tentang teori budaya organisasi. Jadi menurut Robbins and Judge tahun 2016 terkait budaya organisasi ini merupakan suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Kemudian Lutyens di tahun 2006 dan juga Hendra menyatakan bahwa budaya organisasi ini yaitu norma-norma dan juga nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Sedangkan menurut Williams dalam Asnora tahun 2020, budaya organisasi ini merupakan seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan juga sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi. Dari uraian penjelasan tersebut, jadi bisa disimpulkan kalau budaya organisasi ini merupakan seperangkat norma dan juga keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi dalam keseharian yang membentuk cara orang berperilaku dalam keseharian saat di dalam organisasi yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya. Yang kedua ada teori turnover. Jadi menurut Kartono pada tahun 2017 mengemukakan bahwa turnover
sebagai bentuk pemberhentian pegawai yang bersifat permanen dari perusahaan, baik yang dilakukan oleh pegawai sendiri, yaitu secara sukarela, maupun yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan tingginya biaya rekrutmen, seleksi, dan juga pelatihan. Sedangkan menurut Ridlo dalam Devita di tahun 2018 membukakan juga bahwa turnover adalah proporsi jumlah anggota organisasi yang secara sukarela atau volunteer dan tidak non-volunteer itu meninggalkan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa turnover yaitu keluarnya individu atau pegawai dari sebuah organisasi yang dilakukan atas kemauan sendiri atau keputusan dari organisasi tersebut. Umumnya turnover dilakukan karena karyawan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau melihat kondisi budaya organisasi suatu perusahaannya yang baik. Selanjutnya teori komunikasi. Saya menekankan bahwa budaya organisasi yang kuat terbentuk melalui proses kepemimpinan yang konsisten dan mekanisme sosialisasi yang efektif. Ketika nilai perusahaan diterapkan secara inklusif, karyawan itu akan merasa lebih dihargai dan juga memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan organisasi. Hal ini tidak meningkatkan produktivitas, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung. Tetapi apabila budaya yang eksklusif atau tidak merata, itu akan menciptakan kesenjangan yang merugikan antara harapan perusahaan dan juga pengalaman nyata karyawan. Komunikasi dua arah ini juga penting dalam memastikan bahwa nilai budaya perusahaan itu dapat dipahami dan juga diterapkan oleh semua karyawan. Jadi ketika komunikasi hanya bersifat satu arah, karyawan itu akan sering merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka atau juga berpartisipasi dalam proses internalisasi budaya. Maka hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman budaya yang pada akhirnya dapat mengurangi keterlibatan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama itu pengaruh budaya organisasi dan juga komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja dan turnover intention pada perawat RSIA Area Bunda Pekanbaru yang ditulis oleh Kalsum, Harlan, dan juga Mas Haslin di tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja serta niat untuk keluar dari organisasi. Yang kedua ada peningkatan kinerja melalui budaya organisasi dan komitmen organisasi pada pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan, ditulis oleh Windari dan Rini pada tahun 2024. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang kuat itu dan juga dikomunikasikan dengan komitmen karyawan itu akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan kualitas kinerja pegawai sektor publik. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik Baharata Arifin Mumajat Sayuti atau BAMS yang berlokasi di Jakarta. Yang kedua itu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung atau wawancara secara mendalam. Yang ketiga, populasi. Seluruh karyawan aktif di KAP BAMS, termasuk manajer dan partner. Nah, yang keempat itu sampelnya. 50 responden yang terdiri dari 30 karyawan yang menyatakan ada hubungan antara budaya organisasi dan turnover, dan 20 yang menyatakan tidak ada hubungan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi partisipatif,
itu terlibat langsung dalam proses audit selama 3 bulan. Yang kedua ada wawancara semester struktur, terdiri dari 5 auditor senior dan 2 manajer. Yang ketiga dokumentasi, dengan analisis laporan audit tahun 2022 sampai 2024. Yang keenam itu ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada coding tematik, mengidentifikasi pola dari transkrip wawancara. Yang kedua itu analisis dokumen, dengan membandingkan SOP dengan praktik aktual. Dan yang ketiga itu triangulasi, dengan memverifikasi temuan observasi melalui wawancara dan dokumen. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih.